Di video terakhir tentang membagi arus, saya sudah membahas 6 soal dan soal nomor 6 yang terakhir, video yang terakhir. Nah, di situ ada sebuah rangkaian campuran dan dalam rangkaian itu sudah ada arus yang diketahui. Nah, bagi yang belum menonton videonya, linknya saya cantumkan di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Berapa besar I pada rangkaian berikut? Ini berarti I yang ditanyain ini adalah I yang melalui hambatan 6 ohm. Bagaimana cara mengerjakannya? Simak video ini sampai selesai. Yuk kita mulai. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang arusnya belum diketahui sama sekali, itu kita harus mencari arus totalnya dulu. Berarti kita mencari ini nih, harus mencari I total. Kalau mau mencari I total, berarti kita harus mencari hambatan gabungannya, harus mencari hambatan totalnya. Nah, untuk itu kita mulai mencari. Di sini berarti kita akan mulai dari yang di sini duluan ya. Kita akan mulai dari yang paralel 6 sama 12. Dan ini juga seri 3 sama 5. Jadi yang ini hasilnya dijumlahkan 3 tambah 5 8, ini paralel, hasilnya 4. Gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Yang 4 ini gabungan 6 sama 12 secara paralel. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ini. 4 sama 4 ini seri. Maka jadi 8. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang 8 sama 8 dia paralel. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini udah R totalnya ya. Ini sudah R totalnya. Nah, sekarang kita tinggal mencari I totalnya berapa. Nah, untuk mencari I totalnya berarti kan tinggal ini V-nya kan ya. Ini V-nya, ini I totalnya, ini R total. Untuk mencari I total, itu berarti tinggal V dibagi R total. Nah, hasilnya seperti ini. V-nya itu 12, R totalnya itu adalah 4. Maka hasilnya 3 ampere. Dapat ini. I totalnya ini 3 ampere. Berarti ini dapat ya. Yang ini nilainya 3 ampere. Nah, sekarang baru kita mulai mencari. Ingat ya, dalam cabangnya itu harus ada satu hambatan. Hanya ada satu hambatan setiap cabangnya. Nah, kalau kita lihat misalnya ini cabang A misalnya ya. Cabang A, kita kasih nama. Ini cabang B. Ini cabang C. B sama C ini sama sebenarnya. Nah, ini cabang D. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti ini ada arus yang masuk, kemudian di sini yang keluar, dan di sini keluar. Nah, kalau kita lihat yang ini, nah ini kan ada 1, 2, 3. Yang ini ada 2, maka nggak bisa. Kita harus cari yang satu-satu. Ya. Kita geser ke sini. Ya, nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Yang ini I total, berarti ini 3 ampere kan ya. 3 ampere, ini masuk, ini berarti yang A tadi ya. Yang A, yang B sama C-nya ini udah gabung jadi 1, berarti yang ini tinggal D. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cabang A ini. Nah, kita lihat di sini masih ada 2. Di sini ini udah oke nih. Ini masih ada 2. Nah, enggak bisa. Berarti kita beralih ke sini. Ya, yang ini I totalnya, yang tadi 3 ampere. Nah, ini cabang A dan ini cabang D berarti ya, cabang D. Nah, berarti yang masuk 1, yang keluar 2, dan hambatannya ada masing-masing hanya ada 1. Karena ini sudah I total 3 ampere, ini misalnya kita sebut saja ini I1, ini I2. Sehingga di titik ini kalau kita lihat ada arus yang masuk ya, besarnya 3 ampere, kemudian ada arus yang keluar ya, yang keluar di sini I1, R-nya itu 8 ohm. Kemudian di sini ada I2, R-nya juga 8 ohm. Nah, karena ini nilainya sama-sama 8 ohm, ada 2 biji, ada 2 resistor ya, 2 hambatan, maka 3 ampere ini tinggal kita bagi 2 aja. Ya, bagi 2. Berarti yang di sini nilainya pasti 1,5 ampere, yang di sini juga 1,5
ampere. Nah, dapat kan? Berarti yang ini 1,5 ampere. Nah, otomatis karena ini 8 ini gabungan 4 sama 4, berarti yang di sini juga 1,5 ampere. Yang ini, nah yang 1,5 ampere ini yang di sini nih. 1,5 ampere. Nah, sekarang baru kita cari ke yang ini nih. Ini cabang yang ini, cabang B ya. Kalau kita lihat di cabang B itu ada arus yang masuk 1,5 ampere. Kemudian ada yang keluar. Ini 6 ohm. Kemudian yang di sini 12 ohm. 12 ohm. Yang ini 6 ohm. Nah, ini yang I tadi. Nah, I aja ya. I aja. Nah, kita sebut saja yang ini adalah I. Tadi sudah 1, 2, ini I3. Nah, seperti itu. Nah, yang dicari yang ini. Ya. Ini titik cabang yang B. Nah, bagaimana mencarinya? Ya, kita tinggal cari KPK-nya dulu nih. Ini kan 6 sama 12. Berarti kan KPK-nya 12. Berarti yang ini KPK-nya 12, kita ganti warna. Yang ini berarti tinggal 12 dibagi 6. Yang ini 12 dibagi 12. Maka ini hasilnya 1. Yang ini hasilnya 2. 12 bagi 6 kan 2. Jadi perbandingannya untuk nilai I ini kan I banding I3 itu nilainya I itu 2, I3-nya 1. Nah, berarti untuk mencari I, ya, kita lihat aja angkanya ini. I kan tadi 2 ya. 2 dibagi totalnya, 2 tambah 1, 3. Nah, dikali dengan arus yang mau dibagi. Arus yang mau dibagi kan ini. Ya, 1,5 nih. Dikali 1,5 ampere. Nah, maka hasilnya adalah ini coret 2, maka ini 1 ampere. Ya, berarti I sama dengan 1 ampere. Dapat nih bahwa arus yang melewati sini adalah 1 ampere. Berarti yang melewati sini 0,5 ampere. Oke, demikian video penjelasan tentang soal yang nomor 7. Di mana dalam rangkaiannya I tidak diketahui sama sekali sehingga kita harus mencari hambatan total dan I total. Jika masih kurang jelas, silakan diputar ulang dan disimak baik-baik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.